Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Razan, NIM 2210017. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu dinamika pengembangan kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau yang lebih sering kita kenal dengan KBK merupakan sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja, maupun sosialisasi dengan masyarakat. KBK pada prinsipnya adalah menggeser orientasi kurikulum dari yang berbasis konten kepada orientasi. Kurikulum yang berbasis pada kompetensi, kurikulum lama yang berorientasi konten, mendorong para pengajar untuk melakukan how to know dan what shall be to know. Dengan demikian, para tenaga pendidik lebih tertuju agar para peserta didik dapat menguasai materi ataupun teori dibandingkan praktik pada diri peserta didik. Berbeda dengan KBK yang mana berorientasi pada kompetensi yang mana menuntut para pendidikan tidak hanya melakukan how to do dan what to do, sehingga para peserta didik dapat tahu apa dan melakukan apa. Terus yang kedua, dinamika pengembangan kurikulum KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan SNP pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2, yakni yang pertama, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan yang mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terus yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. KTSP resmi diberlakukan secara nasional dengan terbitnya PP nomor 19 2005 dan Pendiknas nomor 24 2006. Pengembangan kurikulum KTSP berpedoman pada standar kompetensi SK, kompetensi dasar KD, standar SI, dan standar kompetensi lulusan atau SKM, dan digunakan sebagai acuan pembelajaran di sekolah dengan menekankan pencapaian kemampuan minimal pada setiap tingkatan kelas dan pada akhir satuan pendidikan. Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKM. Terus yang ketiga, dinamika pengembangan kurikulum K13. Kurikulum ini adalah kurikulum terbaru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2014. Pengembangan kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun elemen yang berubah pada kurikulum 2013 ini adalah pada standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Selain belajar juga tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pembelajaran skill tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Pembelajaran di sekolah dasar diajarkan secara tematik dan terpadu. Di jenjang SMP, mata pelajaran IPA dan IPS masing-masing diajarkan secara terpadu. Untuk tingkat SMA, terdapat mata pelajaran wajib dan pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan untuk SMK sendiri,
Kompetensi keterampilan disesuaikan dengan standar industri. Kurikulum 2013 ini didorong oleh beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah internasional. Hasil survei Trends International Math and Skills pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Global Institute menunjukkan hanya 5% didik Indonesia yang mampu mengerjakan soal penalaran kategori tinggi. Padahal peserta didik Korea dapat mencapai 71%, sebaliknya 78% peserta didik Indonesia dapat mengajarkan soal hafalan berkategori. Sementara peserta didik Korea hanya 10%, dan beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan hasil yang tidak diharapkan. Hal tersebut menunjukkan prestasi bangsa ini yang masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain, sehingga membutuhkan perubahan dan pengembangan kurikulum. Terus yang terakhir, yaitu dinamika pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kebijakan Merdeka belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan kepada peserta didik yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerasi. Kebijakan Merdeka belajar tersebut dilaksanakan tidak tanpa alasan. Paling tidak ada 3 alasan yang mendukungnya. Yang pertama, peraturan pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan mengikat seperti aturan terkait UN, aturan RPP, aturan penggunaan dana BOS, dan lain sebagainya. Peraturan tersebut terbukti tidak efektif untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Terus yang kedua, pencapaian tujuan nasional pendidikan terlihat pada hasil belajar peserta didik di komparasi tes internasional. Hal tersebut menunjukkan peserta didik kita masih lemah dalam aspek penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam hal literasi dan numerasi. Yang ketiga, kebijakan Merdeka Belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat atau fleksibel diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan yang berbeda antar sekolah. Dilakukan dengan strategi penyelesaian yang berbeda, kebijakan pelaksanaan Merdeka Belajar tentu memberikan manfaat bagi kepala sekolah, guru, orang tua, maupun pemerintah daerah. Paling tidak ada 2 manfaat yang akan diperoleh. Pertama, kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah dapat bergotong royong untuk mencari dan menemukan solusi yang efektif, efisien, dan cepat terhadap kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan di masing-masing sekolah, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Terus yang kedua, kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan di sekolah pada daerah masing-masing. Ya, segitu dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.